Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, bermacam-macam jenis kelompok sosial, bentuk-bentuk kelompok sosial, dan contoh faktanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri berarti sekumpulan individu yang mempunyai pola perilaku yang sama, saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut akan timbul hubungan yang lebih erat dan perasaan yang sama. Hubungan yang dihasilkan dalam setiap kelompok sosial biasanya bersifat timbal balik dalam sebuah kelompok sosial karena semua anggota memiliki kesempatan, tujuan, atau kepentingan, kesadaran akan anggota lainnya yang biasanya sangat tinggi. Jadi saya di sini menyimpulkan bahwa pertama, kelompok sosial ini merupakan sebuah kumpulan yang terdiri dari beberapa individu. Yang kedua, semua individu dalam satu kelompok akan saling menolong, berinteraksi, dan beraktivitas bersama-sama. Yang ketiga, mereka akan membangun hubungan timbal balik yang mempererat persatuan dan ketergantungan mereka dengan individu lain dalam kelompok tersebut. Seperti pepatah Minang mengatakan, barek samo dipikul ringan, samo dijinjang, yang artinya adalah bersama-sama dalam suka dan duka, baik buruk sama-sama ditanggung. Pepatah ini sangat berkaitan dengan materi kelompok sosial. Kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Antar anggotanya saling berhubungan, mempengaruhi, dan timbul kesadaran untuk tolong-menolong demi mencapai tujuan bersama. Nilai dalam kebudayaan ini adalah cara berhemat, harus ingat hari esok. Selanjutnya yaitu materi ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu partisipatif. Partisipatif adalah kesadaran dari setiap individu bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah kelompok sehingga ia akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua yaitu kesamaan yang dimiliki oleh anggota. Maksudnya di sini adalah setiap individu memiliki nasib serupa atau kesamaan tujuan, hidup, dan cita-cita. Yang ketiga yaitu memiliki struktur organisasi. Dalam sebuah kelompok sosial terdapat sebuah struktur tersendiri. Hal ini memungkinkan setiap anggota mendapatkan peranan, fungsi, dan bahkan kedudukan yang jelas. Yang keempat yaitu memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Maksudnya di sini adalah adanya aktivitas bersama yang dilakukan oleh semua anggotanya. Yang kelima yaitu telah terbentuknya selama suatu jangka waktu tertentu. Di sini maksudnya adalah hubungan antar individu dalam kelompok haruslah telah terjalin dan berlangsung selama bertahun-tahun, bulan, dan mingguan. Yang keenam yaitu ikatan yang erat antar anggota kelompok sosial. Dalam kelompok sosial, apabila seorang individu mengalami sebuah kejadian yang berdampak pelaku individu lain dalam kelompok juga akan terpengaruh. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah memiliki peraturan dan norma. Maksudnya di sini adalah terbentuknya norma-norma atau peraturan yang tegas dalam setiap kelompok sosial bukanlah tanpa tujuan. Selanjutnya materi yang akan saya jelasin yaitu bermacam-macam jenis kelompok sosial. Yang pertama yaitu ada kelompok primer. Kelompok primer adalah dalam kelompok primer itu terdapat interaksi sosial yang lebih intensif dan lebih erat antar anggota daripada dalam kelompok sekunder. Kelompok primer itu disebut dengan fight group, yaitu kelompok sosial yang anggotanya sering berhadapan muka yang satu dengan yang lain dan saling mengenal dari dekat dan karena itu saling berhubungannya lebih erat. Selanjutnya yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah interaksi dalam kelompok sekunder terdiri atas saling berhubungan yang tak langsung. Terakhir yaitu kelompok formal dan informal. Pembagian kelompok sosial termasuk juga kelompok formal, yaitu kelompok resmi dan kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak resmi. Inti perbedaan di sini adalah bahwa kelompok informal itu tidak berstatus resmi dan tidak didukung oleh peraturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tertulis sehingga ada kelompok formal. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok sosial primer, kelompok sosial sekunder, kelompok sosial formal, kelompok sosial informal, kelompok sosial pagayuban, dan terakhir yaitu kelompok sosial pantembayan. Berikut adalah contoh fakta yang terjadi saat ini. Keresahan masyarakat terhadap wabah COVID-19.
Pada saat ini sedang hangat-hangatnya sekali dibicarakan bahwa diberitakan semua penjuru media massa, bahkan sampai seluruh belahan dunia, yaitu tentang kasus kesehatan yang sedang menyorot dunia akibat dari sebuah wabah penyakit ataupun virus tidak lain dikenal oleh masyarakat, yaitu virus corona. Virus corona menjelaskan adalah virus yang menginfeksi pernapasan. Infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 yang bermula dari kota Wuhan atau Cina. Perkembangan kasus virus corona atau COVID-19 di Wuhan berawal pada bulan Desember 2019. Virus corona atau disebut dengan virus 19 yaitu virus yang menyerang sistem saluran pernapasan. Virus ini diduga berasal dari hewan kelelawar, dan setelah ditelusuri oleh orang-orang berinfeksi virus corona ini merupakan orang-orang yang pernah memiliki riwayat perjalanan ke pasar. Seperti kita ketahui, sebuah pasar ekstrim di Wuhan, Cina menjual daging hewan liar seperti kelelawar, anjing, ular, tikus, dan lainnya. Pasar tersebut diduga karena telah banyaknya korban atau pasien menderita virus corona. Ini dinyatakan ternyata terkait dengan pasar hewan yang menjual hewan-hewan liar tersebut. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat menyebar ke berbagai negara, disebut termasuk Indonesia yang terkonfirmasi terkena virus corona. Seperti yang kita ketahui saat ini, jumlah kasus yang terpapar COVID-19 ini di Indonesia terus bertambah sampai sekarang. Kasus ini sangat meresahkan seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Masyarakat sangat resah karena mereka merasa virus ini akan berdampak terhadap sistem suatu negara yang terkena imbasnya, baik dari segi kesehatan, perekonomian, dan kelangsungan hidup para individu itu sendiri. Masyarakat juga merasa resah karena jumlah kasus terinfeksi, angka kematian, hingga pasien sembuh masih terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemberitaan tentang wabah COVID-19 ini hari makin menimbulkan dampak yang nyata, mulai dari penyebaran yang sangat masif hingga jatuhnya korban jiwa yang jumlahnya sangat banyak. Keresahan yang dialami juga terjadi karena berita hoaks yang menyebar luas sehingga menyebabkan masyarakat menjadi trauma dan panik. Oleh karena itu, untuk menanggapi kesehatan yang semakin meluas dibutuhkan sebuah penanganan serius, seperti salah satunya pengadaan sosialisasi tentang virus corona kepada masyarakat umum, mulai dari cara pencegahan hingga bagaimana penanganan yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang diduga terjangkit. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya penanganan penyebaran virus corona kepada Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia? Salah satunya adalah di tengah COVID-19 ini, mari bersama-sama kita untuk tidak memperburuk keadaan dan jangan membuat masyarakat semakin panik. Alih-alih menerima informasi bulat-bulat, mengapa kita tidak menganalisa dan mencari satu kebenaran terlebih dahulu? Ingatlah orang tua, saudara, dan teman-teman, jika kita tahu mereka menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, gunakanlah media sosial untuk saling berbagi informasi yang mencerdaskan dan saling menjatuhkan. Mari satukan kesatuan karena kita sedang menghadapi musuh kecil yang tidak tampak. Selanjutnya yaitu udah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu mendirikan rumah sakit darurat, kemudian memperbanyak rumah sakit rujukan dan juga memperbanyak prioritas oleh pemerintah di wilayah Indonesia. Namun nampaknya usaha pemerintah ini udah harus diiringi dengan yaitu pihak swasta. Saat ini kepedulian dari kelompok usaha bakti memberikan donasi kepada BNPB. Berikut ini saksikan videonya. Serta para pengemudi mobil ambulans dan juga mobil jenazah. Mereka lah yang harus kita dukung, mereka lah yang harus kita berikan prioritas, dan semoga juga
Grup Bakri mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Bakri Group, semoga semakin sukses dan semakin berhasil dalam berbagai bidang usaha. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Doni Monardo, Kepala BNPB dan juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19, Pak Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Pak Arya Sinulinga yang hadir di sini mewakili Kementerian BUMN. Pertama-tama marilah kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang baik ini, kebetulan hari Jumat, kita bisa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan pada hari ini juga kita bisa memberikan sedikit sumbangsih untuk meringankan beban yang sedang kita hadapi bersama. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ini semua perjuangan dan tentu perjuangan ini dipimpin oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah, BNPB, tentunya gugus tugas COVID-19 tidak sendiri. Kami dari grup Bakri tentunya hanya salah satu dari komponen masyarakat dan masih banyak lagi, dan kami mencoba untuk memberikan sedikit kontribusi dalam solidaritas dan juga gotong royong. Ini semua juga menggambarkan bahwa dari dunia swasta, di sini ada Ketua Umum Kadin, telah kita diskusikan juga dengan Kementerian BUMN bahwa kita adalah satu. Kita satu untuk memastikan bahwa peperangan ini berhasil diselesaikan dan kami yakin badai pasti berlalu. Di akhir kata, kami sangat sepakat dan percaya dengan kepemimpinan Kepala BNPB bahwa memang pahlawan tanda jasa adalah banyak pahlawan-pahlawan yang ada di garda terdepan, yaitu tim medis dan juga para relawan. Jadi apabila memang dana yang kami sampaikan bisa digunakan untuk hal tersebut, dan di sini juga ada Pak Arya dari BUMN yang tentu berjuang untuk urusan rumah sakit, wisma atlet dan lain-lain, tentu akan menjadi suatu yang kami juga sangat syukuri. Akhir kata, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan juga keselamatan dalam menghadapi ini semua dan membuat Indonesia pada akhirnya menjadi lebih kuat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kepada Grup Bakri, kepada Pak Anindya Bakri, kami dari Kadin mengapresiasi setinggi-tingginya karena memang inilah yang kita selalu himbau, yang kita selalu sampaikan dan selalu kita sarankan kepada dunia usaha, tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia, untuk terus membantu bersama-sama, bergandengan tangan, bergotong royong dalam kita menghadapi coronavirus di negeri yang kita cintai ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada Ketua BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo yang kita tahu telah berjuang siang malam tanpa hentinya untuk memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan dari rakyat Indonesia ini benar-benar menjadi fokus utama dari kita semua. Dan sumbangan ini tentunya adalah salah satu kontribusi dari dunia usaha Pak Doni, dan ini saya himbau untuk terus dilaksanakan, dilakukan, bisa dalam bentuk tunai, bisa dalam bentuk alat kesehatan atau dalam bentuk apapun. Selama ini kita bisa kontribusi baik dari yang kecil, sedang atau perusahaan besar, tentunya akan mempunyai dampak buat kita semua. Dan ini pun kepada Pak Arya Sinulinga yang mewakili BUMN, kita pun belum lama juga dengan BUMN, dan ini juga salah satu dari komitmen kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tindakan di sebelah sana. Ah iya. Bapak di belakang. Tetap jaga jarak. Oke.
Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak, silakan Pak, kami akan jalankan detailnya hari ini. Pak ya. Pak, masih berjaya. Selamat bekerja lagi Pak. Orang tua, jaga kesehatan Pak. Ya, terima kasih banyak. Sip. Ya. Pak, silakan Pak. Ya, lanjut Pak. Ya. Dan juga adanya kelompok disabilitas yang menyumbangkan APD yang berasal dari Jawa Timur. Di sini kelompok disabilitas berkumpul membuat yaitu namanya Vision. Meskipun berkumpul, mereka tetap menggunakan masker dan berjaga jarak 1 meter sesuai dengan anjuran pemerintah. Penutup wajah ini sangat mudah ditemukan bahannya, seperti kertas nilai yang tebal, spons, dan tali. COVID-19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita selaku masyarakat. Kelompok disabilitas ini menyumbangkan APD ke teman-teman medis di rumah sakit. Rencananya, mereka membuat pelindung wajah 5.000 buah dan dikirimkan ke seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia.